saya waktu itu setelah di PHK melihat bahwa usaha yang paling mungkin saya jalankan karena saya tidak memiliki modal yang banyak adalah bisnis berkaitan dengan jasa konsultan keuangan. Dan pada saat itu yang saya sasar adalah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan konsultasi restrukturisasi keuangan perusahaannya pasca krisis. Dan sekarang ini banyak banget, luar biasa banyak yang per hari ini 2029, 798 juga. Dan karena modal pada perusahaan konsultan itu hampir nggak ada, karena yang menjadi modal adalah pengetahuan kita. Betul. Itu adalah modal. Apalagi modal kita, tekad keras. Karena pada saat itu susah sekali sebagai anak muda usia 26-27 tahun harus menawarkan satu konsep restrukturisasi kepada pemilik-pemilik perusahaan yang usianya 2 kali lipat lebih daripada kita. Modalnya jadi apa? Modal kerja keras, modal tekad kuat, itu adalah modal kita. Jadi ini mungkin modal 1, 2, 3, 4, 5. Nah pada saat itu di mana modal keuangan? Nggak ada sama sekali. Karena saya bekerja dengan penuh keterbatasan, akhirnya 1-2 proposal yang bisa diterima, mulailah berjalan. Setelah ada 1-2 perusahaan itu Pak Dahlan Iskan sebetulnya dari Surabaya yang jadi buka satu tabir saya menuju bisnis konsultan keuangan itu. Klien pertama adalah Jawa Post Group dan saya nggak akan pernah lupa. Apalagi modalnya, kenapa bisa ke Jawa Post Group? Melalui network yang dimiliki saya dan keluarga saya dan sahabat-sahabat saya untuk mengetok pintu Pak Dahlan Iskan pada saat itu. 3 tahun lebih saya nunggu di kantor beliau. Beliau sibuk sekali sampai akhirnya sekretarisnya bilang, Pak Dahlan nggak punya waktu untuk bertemu hari ini. Saya tetap tunggu. Begitu Pak Dahlan keluar dengan saya langsung tabrak di situ. Saya bilang, Pak Dahlan, saya punya proposal untuk Bapak. Wah, saya sibuk sekali. Saya bilang, saya hanya perlu waktu 3 menit. Ya sudah, jalan sama saya menuju kendaraan saya. Masuk di dalam lift. Dan di lift itu yang saya sebut sebagai elevator pitch. Setiap dari kita, calon orang-orang sukses, mesti siapkan elevator pitch kita. Kita harus siapkan apa yang kita tawarkan dalam waktu 3 menit. Dan jangan bertele-tele, jangan berbasa-basi. Nah, saya waktu itu sampaikan dalam waktu 3 menit, masuk lift. Saya bilang, Pak Dahlan, saya punya proposal untuk merestrukturisasi salah satu anak usaha Jawa Post Group yang bergerak di bidang properti. Bapak tidak perlu bayar jasa konsultan saya sampai Bapak mendapatkan kesuksesan dari restrukturisasi ini dan perusahaan ini menjadi kembali untung. Wah, dia kaget karena di situ pitch-nya mengena. 1, nggak perlu bayar. Nomor 2, risiko buat dia. Nomor 3, perlu bayar hanya kalau dia sukses dan dapat uang. Wah, itu merupakan tawaran yang sangat menarik. Jadi pada saat itu dia langsung menerima tawaran saya, deal, salaman kita di dalam lift, dan the rest is history. Bahwa saya akhirnya mendapatkan klien-klien lagi dengan satu metode yang sama gitu. Nah, setelah itu bagaimana naik kelas dari konsultan menjadi perusahaan investasi? Itu juga tanpa pemodalan yang besar. Bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang di restrukturisasi ini memerlukan modal. Tapi saya nggak memiliki modal, tapi saya punya jaringan pengusaha-pengusaha, pengelola modal besar dari luar negeri yang waktu saya sekolah, waktu saya kerja di luar negeri, saya membangun jaringan. Makanya saya bilang, jaringan atau network is also an asset, it's also a modal for you, it's also your capital. Jadi dari jaringan-jaringan itu saya telepon teman-teman saya, ini ada perusahaan nih, menarik, dia di bisnis ini membutuhkan pendanaan, mau nggak ikut investasi? Mau. Saya waktu itu akhirnya berpendapat daripada saya dibayar fee karena perusahaan kita sudah punya konsultan untuk bisnis yang berkaitan dengan mendatangkan modal, saya minta diajak ikut serta 20% equity atau 20% saham di perusahaan tersebut. Dan saya akan bayar dari hasil keuntungannya. Nah, inilah awalnya akhirnya kita naik kelas dari perusahaan konsultan menjadi perusahaan investasi. Mulai dari 20 menjadi 35%, dan pada satu titik kita akhirnya bisa memiliki kekuatan untuk memiliki 50-51%.
Nah, disitulah kita bangun perusahaan investasi yang sekarang menjadi andalan daripada usaha saya. Kita fokus di beberapa sektor utama, sektor sumber daya alam, karena Indonesia melimpah sumber daya alamnya, sumber daya yang saya sebut sebagai infrastruktur, itu juga kita menjadi fokus. Dan klaster ketiga adalah barang-barang konsumsi atau barang-barang produk-produk konsumsi yang dikonsumsi oleh pasar Indonesia. Jadi 3 pilar usaha kita ini yang sekarang kita fokus. Dan sebelum saya masuk terjun di ranah publik, saya serahkan bisnis saya ke profesional, dan profesional sekarang yang mengelola usaha saya. Dan kemarin ini waktu COVID-19, saya cek sama para manajemen baru ini yang anak-anak muda milenial juga nih, 30 tahunan semua nih. Para direktur-direkturnya udah 30 tahunan semua kan. Kalau saya udah kolonial kan, kalau kalian betul. Adanya gimana portfolio kita? Alhamdulillah Pak, karena sebelum Bapak check out masuk ke ranah publik, kita sempat investasi di farmasi, kita sempat investasi di industri herbal, kita sempat di rumah sakit, jadi ada hospital groups. Nah, jadi alhamdulillah investasi tersebut tepat semua ya, tepat sasaran semua ya. Mendapatkan satu kinerja yang alhamdulillah di tengah pandemi COVID-19 ini masih stabil, dan walaupun pasti jatuh terpuruk, tapi paling tidak kita punya kemampuan untuk survive. Keren. Saya kira kisah dari Pak Sandi tadi itu sudah cukup jelas memaparkan bahwa modal uang itu bukan alasan paling utama untuk kita tidak berani memulai. Justru itu merupakan excuse yang paling sering dipaparkan oleh anak muda zaman sekarang untuk tidak memulai gitu. Nah,